Halo pemirsa, hari ini kita akan membahas mengenai lensa 50 mm. Halo, nama saya William Lee atau biasa dikenal dengan sebutan Nidalap. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 4 alasan fundamental kenapa lensa 50 mm itu wajib menjadi lensa pertama yang Anda miliki. Tentunya dari perspektif saya pribadi. Sedikit cerita, sebelum saya menggunakan lensa 50 mm, saya menggunakan lensa 18-55. Kenapa saya membeli lensa 50 mm yang jarak fokalnya padahal sudah ada di lensa 18-55. Pada waktu itu pertimbangannya dibandingkan lensa 18-55 mm, lensa 50 mm itu dia gambarnya lebih tajam, blur atau bokehnya itu juga lebih mantap, dan lensa 50 mm itu bisa dipasang ke body full frame nantinya kalau saya upgrade. Tapi bukan karena kelebihan tersebutlah yang menjadi alasan fundamental kenapa lensa 50 mm ini wajib menjadi lensa pertama yang harus Anda miliki. Justru kekurangan dari lensa 50 mm inilah yang menjadi alasannya. Apa saja kekurangannya? Pertama, lensa 50 mm itu tidak ada fitur zoom. Ini berarti untuk mengubah komposisi foto, Anda harus lebih aktif bergerak dibandingkan jika Anda menggunakan lensa zoom. Ada sedikit cerita, foto ini saya ambil ketika acara Indonesian Japan Expo 2013. Saya menggunakan lensa 50 mm ketika itu. Untuk mendapatkan gambar sedekat ini, saya harus berada tepat di depan panggung. Saat itu saya hanyalah pengunjung biasa dan tidak diperbolehkan melewati gerbang pembatas yang berada di dekat panggung. Jadi, bagaimana saya bisa melewati gerbang pembatasnya? Anda bisa simak cerita selengkapnya dengan mengklik tautan yang ada pada gambar. Oke, itu salah satu efek perubahan yang terjadi pada saya ketika menggunakan lensa 50 mm. Alasan fundamental kedua adalah lensa 50 mm itu tidak ada fitur penstabil gambar. Ini berarti foto Anda akan lebih rentan blur jika ada guncangan ketika Anda memotret. Dengan kekurangan ini, saya jadi belajar memegang kamera sestabil mungkin. Saya juga belajar mengatur napas dan juga berbagai teknik lainnya supaya gambar saya tidak blur. Rekor terbaik saya setengah detik handheld ketika mengambil foto ini dengan menggunakan lensa 50 mm. Alasan ketiga, lensa 50 mm itu variatif harganya. Mulai dari yang termurah sekitar 1 jutaan untuk 50 mm f1.8 atau yang ini yang saya punya yang f1.4 yang harganya 4 kali lipat dan 4 juta. Ada juga yang di atas ini yang f1.2 harganya 4 kali lipat lagi 16 juta. Dan ada lagi lensa yang legendaris Canon yang dibuat tahun 89 itu f1.0, harganya tebak sendiri 4 kali lipat. Ya. Alasan keempat yang tidak kalah penting itu lensa 50 mm ini adalah batu loncatan yang sangat baik untuk Anda dalam memilih lensa berikutnya. Kenapa? Karena lensa 50 mm ini adalah jarak pandang normal mata kita. Ketika Anda memakai lensa 50 mm ini, nantinya Anda akan merasakan kekurangan atau ketidakpuasan. Dan pada saat itu, mungkin sudah saatnya Anda membeli lensa berikutnya. Seperti misalnya, jika Anda merasa gambar kurang dekat, ya mungkin berikutnya habis 50 mm Anda akan membeli 70-200. Jika Anda merasa dengan menggunakan lensa 50 mm ini, rasanya kurang lebar. Nah, mungkin nanti berikutnya Anda akan membeli 16-35 atau yang terbaru 11-24. Ya, itulah keempat alasan fundamental kenapa lensa 50 mm ini wajib menjadi lensa yang pertama kali Anda miliki. Oke, semoga dari informasi ini bermanfaat. Kalau Anda ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Jangan lupa juga kalau untuk subscribe. Dan kalau Anda merasakan ini bermanfaat, boleh silakan di-share kepada teman-temannya. Oke. Sekian video kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Bye-bye. Lampunya kok nggak nyala? Ya, aduh. 4 alasan fundamental kenapa lensa 50 mm itu Ya ampun. cut.
Halo pemirsa, hari ini kita akan membicarakan mengenai lensa 50 mm. Kak Cecep. Mama! Aduh, udah